Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara mengetahui mantan terikat denganmu selamanya. Sekuat apapun dia berusaha, dia tidak bisa lepas darimu. Ya. Jadi sebenarnya ada cara untuk mengetahui mantan ini terikat dengan kita selamanya. Tetapi kita tentu sedikit banyak harus mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan. Dan di zaman sekarang itu kan tidak sulit, ya. Zaman media sosial ini kan tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Bahkan kita bisa tahu rumah mantan seperti apa pada saat ini keadaannya tanpa harus datang ke rumahnya. Ya. Beberapa hari yang lalu tuh saya sedang di teras rumah, tahu-tahu mobil GPS lewat tuh. Nah, kita cukup pakai aplikasi Google Earth itu. Tahu kita, oh rumah mantan seperti ini sekarang. Jadi zaman sekarang kan untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu bukan sesuatu yang sulit, ya. Kita bisa mengintip media sosialnya. Kita juga bisa bertanya tentang dia kepada teman, kepada sahabatnya, teman kerjanya, dan seterusnya. Ya, nah, jadi tentu kita harus juga mencari tahu apa yang terjadi dengan dia. Tetapi kita bisa tahu, ya, ketika mantan ini mengkhianati kita, itu awal di mana dia akan terikat dengan kita, terikat dengan keinginan kita, terikat dengan doa-doa kita. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, tetapi selamanya. Maka kita bisa melihat, ya, dengan mencari tahu apa yang terjadi dengan kehidupan dia pada saat ini. Ya, nah, menarik ya, tapi jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi sekarang ketika mantan mengkhianati kita, cuman memanfaatkan kita saja, kita capek, duit kita habis, tabungan kita habis, mantan berkhianat. Bahkan saat kita masih terus memikirkan bagaimana caranya dia bisa terus beli baju baru, makan enak, bayar SPP kuliah, dan seterusnya, dan seterusnya, dia sudah jalan dengan orang lain. Ya, kalau jawab chatting itu selalu menjauh dari kita. Handphonenya dia password. Jangan sampai kita tahu, ya, dia chatting dengan siapa saja. Padahal handphone kita tidak pernah kita password. Silahkan saja dia mau intip, mau lihat. Ya. Nah, ternyata dia sudah jalan dengan orang lain. Dia menzolimi kita, cuman memanfaatkan kita. Ketika dia mengkhianati kita, maka sejak saat itu dia terikat dengan segala keinginan kita. Karena apa? Karena mantan sudah menzolimi kita, dan doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, yang terkabul. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah.
wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, mustajab, meski yang berdoa adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadah. Itu orang yang fajir. Karena kefajiran yang ia lakukan, dosanya ia tanggung sendiri di hari kiamat. Tetapi ketika orang yang fajir ini, orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya, dia terzolimi, doanya terkabul. Doanya terkabul. Apalagi kita rajin beribadah, kita tekun dalam berdoa. Insya Allah, doa kita, keinginan kita akan lebih cepat lagi terkabul. Keinginan kita kepada mantan yang sudah menzolimi kita akan kejadian. Ya, nah maka sekuat apapun mantan berusaha melepaskan dirinya dari keinginan-keinginan kita, dari doa-doa kita, dia tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya. Karena ketika dia pernah menzolimi kita, maka doa apapun yang kita panjatkan untuk terjadi pada mantan, insya Allah akan kejadian. Ya. Nah sekarang keinginan kita apa? Misal keinginan kita agar mantan nganggur. Kemarin kan mantan sombong sekali. Dia punya pekerjaan yang hebat dengan gaji yang besar. Dan itu yang membuat dia jadi sombong, kemudian mengkhianati kita. Kemudian kita berdoa agar dia menganggur. Nah, maka kita harus mencari tahu kan, apa mantan masih bekerja? Atau mantan sekarang sudah menganggur, tidak bekerja. Dari situ kita tahu, oh ternyata mantan selalu terikat nih dengan apapun yang kita inginkan. Kita berdoa agar mantan dikhianati oleh orang ketiga, agar dia merasakan tuh apa yang kita rasakan. Kan mantan tidak akan posting tuh kalau dia dikhianati oleh orang ketiga, kan dia malu. Kita harus mencari tahu. Kita tanya ke teman atau sahabatnya. Oh mantan sedang sendiri sekarang. Dari situ kita tahu. Dia terikat dengan seluruh keinginan kita. Dengan seluruh doa-doa kita selamanya. Tapi kalau kita menginginkan dia kembali, sadar, insya Allah juga akan terkabul. Nah karena itu, kalau kita menginginkan dia balik, ya berdoanya, kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita selamanya. Insya Allah mantan akan kembali. Karena apa? Karena dia sudah terikat dengan kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.